lanjut kalau gitu. Nah sebelum kita lanjut nanti mendengarkan curhatan dari Gen Z ini. Nah Mbak Mili, saya tuh mau tanya, tadi bilang bahwa Gen Z itu Amin adalah yang paling peduli dengan masalah-masalah Gen Z dan segala macam. Kira-kira Mbak Mili sebagai yang anak muda yang menyusun visi misinya juga untuk Gen Z dan segala macam, ada tidak visi misi yang itu betul-betul Gen Z perlukan, yang kemudian ada istilahnya kan FOMO ya biasanya kan, yang ada indikasi FOMO-nya, yang misalkan kayak ini visi misinya ini kalau Gen Z tidak pilih kayaknya, gitu ya? Kayaknya saya jadi harus ikut arus nih, harus ikut tren gitu. Jadi ada vibes itunya, kira-kira ada tidak sih? Ya, FOMO tuh hal yang sangat kita banget gitu ya sebagai Gen Z. Sehari-hari kita ketemu FOMO dari, ya mungkin karena kita agak apatis juga gitu ya. Kadang mager lah nyari tahu apa aja sih ada di sekitar kita informasi. Itulah yang salah satu yang menyebabkan kita FOMO gitu ya. Aku mau ngajak di sini teman-teman semua gitu ya sebagai para Gen Z buat look out lebih jauh. Sebenarnya apa sih yang mau ditawarin Amin gitu ya untuk Gen Z ini gitu. Gen Z ini dilihat bukan hanya sekedar komoditas politik mungkin ya, tapi Amin melihat sebagai manusia nih yang kayak, oh lu tuh butuh sesuatu gitu, lu tuh ada keinginan, ada sesuatu yang harus dipenuhi gitu ya. Mungkin ada 5 paket program khusus lah yang kita tawarin buat Gen Z sebenarnya, dari yang sifatnya mungkin sangat serius gitu ya untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari sampai yang program-program yang sifatnya bercanda gitu ya, kayak healing gitu ya, healing gratis di perkotaan gitu. Jadi kita penuhi itu mulai dari biaya hidup, lalu ada juga soal perkuliahan, gimana biar kuliah nih murah gitu, semua orang bisa kuliah, bahkan ada program-program gimana biar UKT ini bisa murah gitu ya, baik itu yang di universitas besar swasta maupun universitas negeri gitu. Lalu ada juga program anti kekerasan dan diskriminasi gitu ya. Mungkin ada sebagian besar di sini perwakilan perempuan-perempuan juga yang sering mengalami kekerasan dan diskriminasi. Itu adalah satu hal yang Amin concern banget gitu terhadap hal itu. Lalu terakhir mungkin tadi ya ada terkait healing gratis. Itu juga salah satu yang kita pengen banget pemuda itu bisa dapat. Biar apa? Biar kita kerja juga enak gitu ya. Kita sebagai generasi yang mungkin sandwich generation harus menanggung orang tua kita, harus menanggung mungkin adik-adik kita gitu. Itu juga bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik dan lebih bahagia lah. Kalau tagline kita tuh ujungnya adalah gimana Gen Z itu bisa tidur nyenyak tanpa cemas kayak gitu. Tapi kalau sebanyak itu ya sebenarnya ya, kalau sebanyak itu harusnya Gen Z itu mikir, wah kalau nggak milih Anies atau nggak milih Amin nggak keren nih. Gitu. Harusnya ya, makanya ini soal literasi sih. Sebenarnya teman-teman sangat bisa mendapatkan ini secara online gitu ya. Kita punya website aminajadulu.com, silahkan dilihat juga. Atau kalau mau lebih jauh lihat kayak fitnah-fitnah apa aja sih yang diserang ke Amin gitu ya. Karena kita hidup di dunia informasi, bisa dicek juga di fitnahlagi.com gitu. Nah terus kemudian tadi masalah healing gratisnya. Healing gratis maksudnya membaguskan kota-kota yang ada kemudian bisa dijadikan tempat healing juga kan? Bukan berarti presiden kasih uang jalan-jalan gratis kan? Bukan gitu, kan? maksudnya kita tuh healing kadang sederhana ya. Sebagai orang yang kayak kerja dari pagi sampai malam tuh mungkin healing sederhana. Kayak tadi yang sempat disebut Mas Kojak juga gitu ya. Kita mungkin butuh stadion gitu ya. Kita butuh eco park, yang kayak gini-gini kayaknya infrastruktur dasar yang gitu ya. Di situ tuh kita bisa berkreasi, kita bisa berkarya gitu sesuai dengan minat kita, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan dan hobi-hobi kita. Artinya kalau mau lari doang nggak perlu ke Senayan gitu. Orang Sawangan ke Senayan buat lari doang. Kan di Sawangan bisa. Jadi bukan bangun jalan tol doang, bukan bangun IKN doang gitu kan misalnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.